Hello everyone, good day to you all. Before we begin, let me introduce myself. My name is Raihan Hingga Putra Hadianto and I am a student from class Accounting 25A. And today I'm going to deliver a presentation about a crucial topic in macroeconomics: national income. We will dive deep into its definition, the method of calculation, and some practical examples. So, let's get started. Halo teman-teman, kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dan konsep dasar pendapatan nasional atau national income. Nah, apa itu pendapatan nasional? Oke, secara sederhana, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode 1 tahun. Mengapa kita perlu menghitung ini? Nah, anggap saja ini seperti rapor ekonomi sebuah negara. Melalui data pendapatan nasional, kita bisa melihat apakah ekonomi kita sedang tumbuh atau seberapa makmur rakyatnya dan bagaimana struktur ekonomi kita. Apakah lebih dominan di sektor industri atau pertanian? Oke teman-teman, selanjutnya dalam ilmu ekonomi ada 3 cara atau pendekatan untuk menghitung angka-angka ini. Oke, yang pertama, pendekatan produksi. Di sini, kita menjumlahkan nilai tambah dari setiap sektor industri. Mulai dari ekstraksi bahan mentah sampai menjadi barang yang jadi. Perhitungan ini untuk menghindari perhitungan ganda. Selanjutnya, yang kedua ada pendekatan pendapatan. Nah, di perhitungan yang kedua yaitu pendekatan pendapatan, di sini kita melihat dari sisi pemilik faktor produksi. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I dan ditambah P, yang dimana W adalah wage atau upah, R adalah rent atau sewa, I adalah interest atau bunga, dan P adalah profit atau keuntungan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran. Nah, di pendekatan pengeluaran ini yang paling sering digunakan secara internasional atau yang paling umum digunakan oleh negara-negara. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I besar ditambah G besar ditambah dalam kurung X dikurang M tutup kurung. Nah, di sini kita menjumlahkan konsumsi rumah tangga atau C, investasi atau I besar, pengeluaran pemerintah atau G besar yaitu government, serta selisih ekspor dan impor yaitu X dikurang M tadi ya teman-teman. Nah, penting untuk kita
memahami bahwa ada tingkatan dalam pendapatan nasional. Di sini kita mulai dari GDP atau Gross Domestic Product. GDP atau Gross Domestic Product yaitu total produksi di dalam wilayah kita, termasuk oleh orang asing. Lalu ada GNP yang murni hasil produksi warga negara kita saja. Hingga akhirnya kita sampai pada disposable income atau DI. DI ini dari singkatan disposable income ya. Nah, inilah angka yang sangat benar-benar siap dibelanjakan oleh masyarakat setelah dikurangi pajak langsung. Makin tinggi disposable income atau DI-nya, maka daya beli masyarakat biasanya itu akan semakin menguat. Nah, sekarang mari kita coba aplikasikan ke dalam soal. Nah, jadi misalkan sebuah negara memiliki data sebagai berikut. Ini datanya dalam triliun rupiah ya. Nah, diketahui data dari sebuah negara yaitu konsumsi masyarakatnya atau C, consumption-nya, itu sebesar 500. Investasinya atau I-nya itu sebesar 250. Nah, pengeluaran pemerintah atau G, government-nya, yaitu ada di 300 ya teman-teman. Nah, di ekspor atau X-nya yaitu sebesar 150 dan impor atau M-nya sama dengan 100. Maka, jika kita menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M ditutup kurung. Nah, langkah pertama yaitu kita masukkan dulu dari data yang sudah ada ke dalam rumus. Tadi consumption atau C-nya yaitu sebesar 500, kita taruh di paling depan yaitu Y sama dengan 500 ditambah I itu adalah investasi. Investasinya tadi sebesar 250. Kita taruh 250. Jadi Y sama dengan 500 ditambah 250. Selanjutnya ditambah pengeluaran pemerintah atau G. Tadi G-nya adalah 300. Oke. Jadi kita jumlahkan 500 ditambah 250 ditambah 300 ditambah kita lupa masukkan ekspor dan impor. Ekspornya tadi ada 150 dan impornya ada 100. Berarti X-nya itu 150 dikurang 100. 150 dikurang 100 sama dengan 50. Jadi, dari perhitungan ini kita menghasilkan Y sama dengan 1050 ditambah 50. Yaitu menghasilkan Y sama dengan 1100 triliun rupiah. Nah, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa total aktivitas ekonomi negara tersebut secara agregat. Sebagai kesimpulan, pemahaman materi mengenai pendapatan nasional ini tentu sangatlah vital atau sangat krusial bagi kita sebagai mahasiswa akuntansi dan juga ekonomi untuk menganalisis kesehatan finansial sebuah negara secara makro. Okay, that's bring me to the end of my presentation, and I hope the explanation provided a great insight into the concept of national income. Thank you for your kind attention to this video.
And if you have any question, feel free to reach out. And once again, I am Raihan Hingga Putradiano, signing off. Have a great day and see you next time.